Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Rosdiana dengan Stanbook C1D120-113 kelas B, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya review yang berjudul tentang penerapan cultural study dan aliran filsafat dalam desain komunikasi visual yang ditulis oleh Laura Christina Luzar dan Monica. Dan tahun dan halaman itu volume 5 nomor 2 Oktober 2014. Di dalam jurnal ini menjelaskan tentang cultural study yang dianggap sebagai kajian yang mendeskripsikan fenomena masyarakat yang kontemporer antara lain pada budaya pop, media, subkultur gaya hidup, konsumerisme, identitas lokal, dan lain-lain sebagainya. Media pada praktiknya diposisikan dalam totalitas ekspresi yang kompleks dan menggunakan perspektif holistik yang bersifat makro sebagai kondisi yang mendasari sosial budaya. Fenomena kontemporer ditandai oleh menguatnya budaya massa melalui media komersil, khususnya televisi. Perkembangan teknologi komunikasi serta munculnya media-media baru menyebabkan terbentuknya masyarakat informasi serta isu globalisasi yang merupakan gejala fenomena masyarakat kontemporer. Dengan adanya munculnya cultural study di dalam komunikasi massa yang merupakan suatu hal yang hanya berlandaskan pada media dan memiliki dampak, namun memiliki pada era postmodern yang membahas mengenai isu-isu kontemporer yang diposisikan sebagai fenomena komunikasi bagi kajian komunikasi massa. Serta cultural study merupakan sebuah pandangan di perspektif ilmu komunikasi yang telah ada selama ini. Hal ini dapat memperkaya sudut pandang bagi para peminat komunikasi dalam memahami realitas komunikasi dan kebudayaan sebagai hal yang saling berkaitan. Sedangkan tujuan dari cultural study adalah mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut memengaruhi berbagai bentuk kebudayaan seperti sosial politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain sebagainya. Cultural study itu tidak hanya merupakan studi tentang budaya yang merupakan entitas tersendiri yang terpisah dari konteks sosial dan politiknya. Sedangkan tujuan lainnya adalah memahami budaya dalam segala hal, bentuk kompleksnya, dan menganalisis konteks sosial dan politik tempat budaya tersebut berasal. Budaya dalam cultural study menampilkan dua fungsi yang merupakan objek studi maupun lokasi tindakan dan kritisme politik. Dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang feminisme yang sering kita anggap bahwa sebagai pendatang yang terlambat dalam ranah cultural study. Feminisme dijelaskan dalam teori feminis yang awalnya hadir sebagai teori penindasan gender dalam budaya, namun teori feminisme kemudian berlanjut pada eksplorasi gerakan pembelaan perempuan. Teori feminis itu berperan dalam mengonstruksikan konsep cultural study serta mentransformasikan pandangan tentang persepsi yang salah antara feminisme dengan cultural study. Feminisme mempengaruhi cultural study, namun tidak semua feminisme dapat dipandang sebagai cultural study dan tidak semua cultural study berbicara mengenai gender. Sedangkan dalam jurnal ini juga menjelaskan teori selain teori feminis, ada juga teori tentang konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality, didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini juga berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai
konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas, yang individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam hal ini memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan peranata sosialnya. Dalam proses sosialnya, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas dalam dunia sosialnya. Terdapat 3 macam penjelasan tentang teori konstruktivisme, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme radikal, yang artinya hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pemikiran dan bentuknya tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan umum sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksikan suatu realitas ontologis objek, namun sebuah realitas yang dibentuk pengalaman seseorang, oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif. Yang kedua adalah realisme hipotesis, yang artinya pengetahuan adalah sebuah hipotesis individu lain tentang struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki. Dan yang ketiga adalah konstruktivisme biasa, yang artinya itu mengambil semua konsekuensi konstruktivisme serta memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu sendiri. Pengetahuan individu dianggap sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri. Baik, itulah jurnal yang saya review tentang penerapan kultur studi dan aliran filsafat dalam desain komunikasi visual yang ditulis oleh Laura, Christina, Lauzar, dan Monica. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.